Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita weekend hari ini, edisi Minggu 3 Desember 2023, program Bincang Kampus. Dan tentunya kita akan menyajikan informasi dan juga tentunya langsung dihadiri oleh narasumber yang sangat luar biasa dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan tentunya sebagai pengawal untuk menghantar tema kita pada sore hari ini dengan bunyi Bangkit Bersama Memasuki Era Baru Universitas Terbuka PTNBH. Nah, sebagai informasi awal bahwa selama 39 tahun lamanya Universitas Terbuka sudah berdiri dan tentunya selalu berproses untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dan juga seluruh mahasiswa. Apalagi mungkin saudara mahasiswa Universitas Terbuka yang hari ini tentunya dengan status tertinggi sebagai perguruan tinggi sudah merujuk pada perguruan tinggi berbadan hukum. Untuk itu kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Profesor Ojat Darojat Embus PhD selaku Rektor Universitas Terbuka dan juga tentunya ditemani bersama Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim SEMM selaku Direktur Universitas Terbuka Kota Makassar. Langsung saja kita menyapa kedua narasumber kita. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Halo Tribuners, mahasiswa UT, calon mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Baik. Salam hangat. Baik, salam hangat apalagi di luar cuacanya lagi dingin ya, Prof. Iya. Prof Rahman mungkin juga boleh menyapa Tribuners yang sedang menyaksikan kita karena ini disiarkan secara live, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Tribuners. Terima kasih sudah bersama kami di Universitas Terbuka. Assalamualaikum dan selamat sore. Ya, gimana kabar Prof Ojat dan juga Prof Rahman? Apalagi di weekend seperti ini tentunya banyak agenda yang seharusnya diisi dengan waktu istirahat mungkin, Prof, atau seperti apa, Prof, kesibukan akhir-akhir ini? Ya, alhamdulillah saya sehat pada saat ini dan sangat senang diundang ke Tribun di sini untuk podcast menyapa para Tribuners juga. Insya Allah nanti mungkin sebagian dari mereka bergabung dengan UT menjadi mahasiswa UT. Gitu tentunya. Kan. Ya, di setelah kesibukan sebagai rektor, salah satunya adalah besok kita melaksanakan upacara wisuda di sini di Sulawesi Selatan di Makassar dan saya sangat bangga tadi melihat para peserta seminar calon wisudawan dihadiri juga oleh para pejabat penting di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Jadi ada beberapa agenda gitu ya. Betul. Walaupun mungkin weekend, tapi tetap semangat untuk membersamai para wisudawan yang akan menggelar besok acara wisuda gitu ya, Prof. Betul, Prof Rahman gimana dengan kedatangan Rektor Universitas Terbuka? Apakah mungkin akan ada banyak itu kegiatan yang akan dilakukan atau seperti apa, Prof Rahman? Beliau ini Rektor UT yang super sibuk. Baik. Dan di Makassar ini beliau sangat dinantikan. Oke. Untuk menghadirkan beliau ke sini ini 3 kali, 4 kali ini gue baru bisa. Yang bisa diterima itu setelah saya serahkan jadwalnya ke beliau sendiri. Bukan kami langsung yang tentukan. Akhirnya beliau tentukan, nah itulah yang jadi. Alhamdulillah 2 hari ini. Oke, iya. Jadi 4 kali, 4 kali pengaturan jadwal gitu, baru bisa 4 kali diundang. Tentunya Terakhir karena banyak ya kesibukan, Prof. Iya, tentunya dengan berbagai kesibukan dari Prof Ojat dan juga pastinya Prof Rahman dalam hal ini untuk menjadi pemimpin di Kota Makassar sendiri. Tentu ada perjalanan yang panjang begitu, atau juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan hingga bisa di titik seperti ini. Mungkin dari Prof Ojat terlebih dahulu bisa menceritakan kepada Tribuners atau juga calon mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Kota Makassar dan juga mungkin di luar Makassar akan menjadi calon mahasiswa, Prof. Ini bisa jadi sebagai inspirasi juga. Bagaimana sebenarnya sepak terjang atau kisah dari Prof Ojat itu sendiri, Prof? Silakan, Prof. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya lahir dari sebuah keluarga yang sangat sederhana di tengah-tengah himpitan ekonomi karena kebetulan orang tua hanya sebagai kuli kayu waktu itu ke Jakarta biasa membuat mebel seperti meja, kursi dan sebagainya, kuli kayu di daerah Cipinang. Terus juga orang tua ibu saya di kampung sebagai petani penggarap gitu yang justru di tengah-tengah
himpitan ekonomi tersebut, saya berusaha untuk bangkit, minta bantuan doa dari orang tua bagaimana caranya supaya saya bisa sekolah. Jadi biaya sekolah diperoleh dari orang tua yang berusaha ke Jakarta, itu berbagi antara untuk uang sekolah saya dan saudara saya juga untuk kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar sangat prihatin pada waktu di SD, SMP dan melanjutkan ke SMA. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dan doa dari orang tua, dukungan yang kuat dari orang tua, ada kekuatan dari saya untuk merubah masa depan, mengangkat harkat dan martabat keluarga, terutama orang tua yang memang yang namanya orang miskin, kamu kan tidak dipandang sebelah mata, gitu kan. Nah, dengan kerja tersebut, alhamdulillah sejak di SMA saya mendapatkan prestasi terbaik sebagai juara teladan, gitu kan, dan kemudian saya masuk ke perguruan tinggi. Itu dengan bekal motivasi dari guru sekolah. Karena kebetulan saya itu pelajaran yang paling saya senangi adalah tata buku hitung dagang. Kalau sekarang akuntansi nyebutnya gitu kan. Gitu ya. Nah, saya udah ojat masuknya ke ekip saja. Nanti gantiin bapak di sini jadi guru di sekolah katanya itu SMA. Begitu. Nah, akhirnya saya tidak masuk orang lain, kan ada yang di Bandung tuh ada ke ITB, ke Unpad, saya milihnya ke ekip Bandung, mengambil itu tata niaga itu kan, karena salah satu pelajaran favorit saya adalah tata niaga itu, tata buku hitung dagang. Dan alhamdulillah juga begitu beres keluar sebagai lulusan terbaik juga dari sana. Tapi akhirnya saya tidak kembali menjadi guru, gitu kan. Di situ saya terus akhirnya mencari pekerjaan sebagai dosen di perguruan tinggi. Awalnya mau ini juga dipromosikan di IKIP Bandung saat itu untuk ikut seleksi di sana, dan ada dukungan dari guru-guru senior sebagai lulusan terbaik. Tapi ada juga menyampaikan jangan di sini, nanti dibully kalau di sini. Saya juga di sini kan suruh beli rokok, bikin kopi dan sebagainya. Wah, saya nggak juga gitu. Akhirnya saya melamarlah di UT. Tapi kebetulan begitu melamar di UT itu, waktu itu tidak ada formasi untuk sosial, hanya untuk MIPA aja, matematika, IPA dan IPA gitu kan, seperti biologi, fisika kan. Nah, Saintek gitu ya. Jadi ditolak selamar saya. Tapi kebetulan pada saat itu juga oleh teman saya, berkas lamar saya itu diserahkan kepada Pak Rektornya, Pak Rektor UT pada saat itu. Wah, ini nilainya bagus katanya, boleh ikutan tes saringan CPNS, walaupun sebenarnya di luar formasi. Dan hasilnya ternyata dari seluruh peserta saya yang terbaik gitu kan juga hasilnya itu. Akhirnya saya diterima di UT mengabdi sebagai PNS, CPNS di sana, dan terus mendapat kesempatan sekolah, mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia, ngambil diploma 4 di Australia. Terus juga meneruskan mendapat beasiswa lagi S2 di Australia, mengambil Master of Business, dan setelah itu untuk sekolah berikutnya ngambil S3 di Kanada, itu juga sama kompetisi dari Bank Dunia. Dan alhamdulillah lolos. Seleksi gitu ya? Seleksi. Padahal waktu itu dari UT, dari berbagai perguruan tinggi, dari UT aja 29 orang. 29 orang, dari yang 29 itu hanya satu saya yang terpilih, alhamdulillah dapat beasiswa itu. Nah, jadi dari pelajaran itu alhamdulillah mendapatkan anugerah bisa punya kesempatan sekolah di luar seperti itu dari Bank Dunia semua. Nah, terus juga kalau si karir saya begitu diangkat di CPNS, berikutnya diberi kepercayaan sebagai ketua program studi, terus sebagai ketua jurusan dari bawah dulu, Mbak. Terus setelah itu menjadi wakil dekan. Dan setelah wakil dekan sekolah, saya juga punya kesempatan sebagai kepala pusat jaminan kualitas. Setelah itu menjadi ketua lembaga LPBUC, itu dapurnya UT. Dan setelah itu saya mendapatkan amanah, diberi kepercayaan oleh teman-teman di Senat, di UT, dan juga dari kementerian. Total semuanya saya diberi amanah sebagai Nakhoda UT, sebagai rektor pada pertengahan 2017. Yaitu perjalanan singkat saya. Semuanya mungkin ini anugerah dan doa, dukungan dari orang tua. Gitu kan. Karena saya tidak ada terah waktu itu saja, tidak ada terah untuk jadi rektor. Orang miskin, orang dari golongan bawah, tidak ada hubungan apapun gitu kan dengan pihak kementerian, tapi alhamdulillah dipercaya gitu kan, sehingga saya diberi amanah sampai dengan saat ini. Dan ini adalah periode kedua saya sebagai rektor UT. Berarti udah 6 tahun terhitung menjadi rektor UT. Prof, ini sangat menarik karena seperti kisahnya di awal bahwa pada saat mau masuk begitu atau juga bergabung bersama UT ini kan
berkasnya dilihat langsung oleh Ditolak, rektor sebelumnya. iya, Oke. betul. Bahkan tidak terbayangkan ya, Prof, saat Iya. ini bisa duduk sebagai Rektor, rektor universitas betul, terbuka iya, juga, Prof. iya, Oke. iya. Prof, untuk menakodai universitas terbuka yang sudah 39 tahun lamanya, Iya. ini kan tentunya ada kontribusi yang sudah diberikan juga oleh Prof. Ojat dalam hal Iya. ini. Iya. Apakah ada kendala yang tentunya pasti setiap momen ada kendala nih, Prof? Iya, betul. Banyak Kemudian bagaimana solusinya, Prof? Iya, banyak kendala yang saya hadapi dalam menjalankan tugas di UT. Kendala-kendala pendidikan jarak jauh itu sangat beragam. Misalnya yang pertama terkait dengan layanan mahasiswa, karena kebetulan ketika saya menduduki sebagai wakil dekan 3 itu bagian kemahasiswaan. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan penggandaan dan pendistribusian bahan ajar untuk mahasiswa, banyak mahasiswa UT yang tinggal di daerah-daerah terpencil gitu kan, sulit dijangkau oleh kantor pos atau oleh vendor. Itu cukup sulit untuk mengantarkan modul-modul kita atau bahan ajar kita ke alamat mahasiswa. Terus juga ketika ada masalah yang terkait dengan misalnya kegiatan penyelenggaraan perkuliahan dalam bentuk tutorial, baik itu tutorial secara online, tutorial secara tatap muka. Karena tidak setiap daerah Indonesia itu kan punya akses ke internet. Walaupun UT basis utamanya pembelajaran secara online, tapi UT juga harus memberikan layanan yang optimal, yang bagus, berkualitas bagi mahasiswa kita yang tinggal di pulau-pulau terluar. Benar. Itu wajib hukumnya gitu kan, karena UT memang disiapkan oleh pemerintah untuk menjalankan mandat pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh warga masyarakat dimanapun mereka bertempat tinggal. Selama ini kan mereka yang punya kesempatan kuliah di perguruan tinggi itu adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan, yang secara ekonomis mereka kuat dan secara geografis juga ada di sana. Tapi dengan lahirnya UT harus menjadi solusi bagi siapapun mereka. Tidak boleh ada warga Indonesia yang termarginalkan, tidak punya kesempatan kuliah gara-gara alasan ekonomis maupun geografis. UT solusinya seperti itu. Nah, itu tantangan yang terkait dengan layanan. Yang berikutnya juga terkait dengan literasi teknologi mahasiswa. Benar. Ini menjadi sangat penting karena memang banyak mahasiswa UT yang komputer dan internet literacy levelnya atau digital literacy levelnya itu masih sangat rendah. Sehingga UT harus berjibaku memberikan edukasi bagaimana caranya supaya mereka bisa kuliah di UT dengan tanpa mengalami kendala yang signifikan. Nah, karena memang UT sangat eksesif dalam menerapkan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Nah, mereka tidak bisa memanfaatkan online learning services atau layanan-layanan yang telah kita siapkan secara online kalau mereka tidak diedukasi oleh kita. Kalau internet literacy levelnya tidak ditingkatkan. Nah, itu menjadi kewajiban. Itu tantangan juga yang luar biasa terkait dengan literasi dari mahasiswa. Yang berikutnya tantangan yang sampai saat ini masih sulit adalah akses point. Akses point terutama untuk mahasiswa kita yang tinggal di puncak bukit, di Lembanggarai, pesisir pantai, di pulau-pulau terluar. Mereka susah akses ke internetnya. Benar. Di 515 kabupaten kota itu mungkin hanya beberapa kota yang bagus gitu kan. Sisanya itu mereka hambatan yang luar biasa, sehingga kalau mereka ingin mengakses ke internet mereka harus naik atap pohon, ke atap rumah, ke atas pohon naik itu. Bahkan itu cerita yang sangat menarik, banyak ketika musim pandemi itu kan tutorial tatap muka itu dialihkan ke web ya. Jadi interaksi secara online tetapi sifatnya sinkronus real time. Dan itu mereka harus hadir di sana secara jarak jauh gitu kan. Nah, mereka mahasiswa itu ada yang naik ke atas bukit, bikin tenda di sana ya. Terus ada naik ke atas pohon, mereka bisa mendapatkan itu akses internet yang bagus. Nah, itu luar biasa dan ini menjadi program penting saya kira bukan hanya bagi UT tapi pemerintah. Bagaimana mendirikan BTS di daerah-daerah Indonesia bagian timur, kawasan Indonesia Timur, supaya masyarakat dan bangsa ini yang kuliah jarak jauh bisa menikmati ini. Memang kemarin kan sudah ada program yang bagus itu tentang BTS pendidikan seperti di Indonesia sebagainya, tapi kan ada masalah dalam implementasinya, Pak. Itu menjadi berita sangat viral di tanah air gitu kan. Sampai sekarang juga masih dalam proses gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan ke depan
pemerataan akses point itu bisa dilakukan di setiap daerah, termasuk juga di pulau-pulau terluar. Itu sangat penting agar kita bisa melayani dengan baik. Jadi banyak masalahnya, Mbak. Iya, sebenarnya gitu. banyak Banyak problematik gitu ya, Betul. apalagi dengan sistem perguruan tinggi jarak jauh Jarak gitu, jauh, apalagi betul. online dan sebagainya. Tapi Betul. mungkin kita beralih ke Prof. Rahman dulu. Terima kasih Prof. Ojat. Kalau dari penyampaian Prof. Ojat, tentunya ini juga ada relate-nya gitu ya, Prof. Rahman, dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Tentunya masih ada tempat-tempat mungkin yang susah untuk mengakses jaringan, atau juga mungkin ada pemberian modul yang harus dikirimkan secara offline gitu ya, langsung ke Iya, betul. alamatnya gitu. Apakah Iya. mungkin seperti itu masih terjadi di Sulawesi Selatan, Prof? Ya, jadi arahan kantor pusat Ya. ke UT daerah, jadi kami salah satu di antara 24 UT daerah seluruh Indonesia dan UT luar negeri bertugas memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa kami, termasuk di dalam pembelajaran dan Ya. ujian. Nah, tadi menyinggung akses internet, Sulawesi Selatan ini tentu tidak semua terjangkau. Tetapi kita tidak berhenti dan pasrah dengan keadaan itu. Kita terus mengedukasi mahasiswa kita, dan kita terus menyampaikan ke mereka bahwa ini kepentingan Anda sendiri. Kalau Anda belajar dengan baik, tentu hasilnya akan baik. Iya. Dan kita menyiapkan fasilitas untuk itu, karena kita ada kelompok belajar, ada sentra layanan UT, di mana itu kita sebar di berbagai daerah Sulawesi Selatan. Dan sampai sekarang sentra layanan UT itu sudah ada 9, dan kelompok belajar itu ada 19. Dan itu berada di kabupaten-kabupaten 24 yang kemungkinan ada kesulitan mereka dalam mengakses dan memahami pembelajaran jarak jauh ini. Nah, di sentra layanan itu kan mereka dilayani seperti mereka datang ke kantor UT daerah. Iya. Jadi fasilitas yang di sana sama dengan yang ada tersedia di kota ya. kota Makassar ini. Meskipun tidak dalam ukuran bangunan yang sama ya, tapi fasilitas yang dibutuhkan untuk mengakses informasi itu tersedia di sentra layanan itu. Nah, harapan kita, mahasiswa kita itu ketika ada masalah, itu tidak perlu ke Makassar, atau tidak perlu masuk kamar dan melupakan UT. Ya, karena kita siapkan akses Ada solusinya gitu. yang dekat. Iya. Dan tenaga kita di sana sudah terlatih. Mereka selain pernah dilokakaryakan tentang pembelajaran jarak jauh, mereka juga dimagangkan. Nah, sehingga bagi kita itu mumpuni untuk membimbing mahasiswa kita daerah. Dan alhamdulillah selama kurang lebih setahun setelah yang ada, jumlah mahasiswa kita itu bertambah. Selain jumlah mahasiswa lama yang istilah Pak Rektor mahasiswa tidur, itu juga banyak yang bangun kembali. Setelah mereka mendapat informasi dan layanan itu mereka rasa makin membaik, mereka banyak mendaftar ulang, registrasi kembali untuk bisa mengakses. Kita tahu di UT ini kan tidak ada DO ya, sehingga mereka kapanpun bisa kembali atau bangkit dari tidurnya untuk kembali kuliah di universitas terbuka ini. Nah, karena itu ya kita kurang lebih 10.000 ya mahasiswa di Sulawesi Selatan ini, dan masih ribuan lagi yang masih tidur. Ini tugas kami dari Pak Rektor, bangunkan yang tidur, cari mereka yang mau kuliah tapi tidak bisa datang ke kampus. Istilahnya mereka mungkin karena bekerja, karena keluarga, karena faktor geografi, tidak bisa ke kota untuk tatap muka di kampus, maka UT menjadi solusi bagi mereka. Benar, benar. Bisa Bangkit menjadi bersama Universitas Terbuka, betul, apalagi di era PTNBH ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, ya. Prof, mungkin sejalan dengan yang sudah sampaikan bahwa memang ada beberapa mahasiswa yang mungkin latar belakangnya profesi sebagai pekerja, ibu rumah tangga dan sebagainya. Ini salah satu yang menarik juga kabarnya UT sendiri bahkan menerima pekerja migran Indonesia. Mohon koreksi jika salah, Prof. Iya. Boleh dijelaskan? Mungkin maksudnya ini apakah mereka bekerja atau sementara bekerja kemudian kuliah juga, atau seperti apa, Prof? Ya, ini salah satu benefit, salah satu competitive advantage ya, keunggulan bersaing yang dimiliki oleh UT. Dengan sistem belajar jarak jauh yang kita terapkan, maka layanan pendidikan itu borderless. Jadi
siapapun warga bangsa ini dimanapun mereka berada gitu kan bisa kita layani, termasuk juga para pekerja migran Indonesia yang sedang berada di luar negeri ketika mereka bekerja dan pada saat yang bersama mereka ingin kuliah menjadi sarjana, magister atau dokter, mereka bisa kuliah di UT dari luar negeri. Saat ini ada sekitar 4.000-an mahasiswa kita di luar negeri, terutama terkonsentrasi di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Nah, mereka itu para pekerja migran, dan untuk layanan pendidikan di samping secara online juga KBRI dan KJRI juga mendukung kita karena memang Ibu Menteri gitu kan sudah MOU dengan kita dan mengharuskan seluruh kantor-kantor KJRI dan KBRI melayani mahasiswa UT yang ada di luar negeri. Pada saat ini ada sekitar 50 negara. Jadi mahasiswa UT yang ada di luar negeri di sekitar 50 negara. Mereka itu bekerja ada yang di pabrik gitu ya Pak, seperti Korea Selatan banyak di pabrik. Tetapi kalau yang di Hong Kong, Taiwan, banyak kan mereka domestic worker yang di rumah gitu kan, membantu orang jompo dan sebagainya gitu, domestic worker itu. Nah mereka di sela-sela kesibukan itu mereka sambil membaca modul UT yang digital. Modul bahan belajar UT kan ada yang versi digitalnya, ada juga yang tercetaknya, printed learning materialnya ada. Jadi mereka bisa membaca di dalam HP-nya, smartphone-nya gitu kan tentang mata kuliah yang sedang mereka saat itu. Jadi alhamdulillah mereka punya kesempatan dan banyak mereka PMI yang sudah beres kuliah habis kontrak di luar, mereka pulang ke Indonesia, ada yang jadi entrepreneur, ada juga yang bagian ikut seleksi CPNS dan sebagainya. Udah banyak seperti itu. Jadi ini ada hal yang seperti jadi UT itu sangat cocok bagi orang yang ingin bekerja juga sambil kuliah pada saat yang bersamaan. Dan juga mungkin untuk sekaligus menyambung atau juga menyelaraskan yang sudah disampaikan Prof. Ojat, ini perlu disampaikan buat Tribuners juga ketahui bahwa para seperti yang dikatakan para mahasiswa yang juga sekaligus sebagai pekerja migran Indonesia ini bahkan berhasil begitu menjadi lulusan. Dan juga barusan ini ada informasi bahwa salah satu artis cilik ya Tina Tun. Iya, itu kan baru di wisuda Baru kemarin. di wisuda juga dan itu kuliahnya di universitas terbuka. Betul. Public figure yang lain seperti Mas Anang sekarang semester 5 itu Dina Lorenza itu kemarin banyak sekali termasuk Pak Bamsud kemarin kan itu ya. Banyak sekali public figure yang kuliah di UT termasuk anak putranya Mas Anang ada juga sekarang. Iya. Jadi tidak perlu diragukan lagi soal lulusan ya. Karena memang juga banyak yang bergabung bersama UT dan juga masalah profesi itu sudah terjamin gitu ya Prof. Sudah, iya betul. Iya. Mungkin kita bahas sedikit terkait UT dalam hal ini dengan statuta atau status PTNBH. Iya. Kemudian apa yang menjadi tuntutan agar universitas terbuka bisa mengikuti arus global nih Prof? Oh iya. Ini kita sangat bersyukur bahwa pada bulan Oktober 2022 UT telah berubah statusnya naik kelas dari PTN PKBLU menjadi PTNBH. Jadi perguruan tinggi negeri itu Mafio dibagi dalam 3 kategori. Ada PTN Perguruan Tinggi Negeri Satker Biasa, PTN Satker, ada PTN PKBLU, singkatan dari Perguruan Tinggi Negeri Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum, dan itu papan tengah, yang papan teratas adalah PTNB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dan di negara ini, di Indonesia ini baru ada 21 perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai badan hukum, termasuk UT. Jadi UT termasuk papan atas, gitu kan? Itu. Nah, UT agar go global seperti itu, UT sebenarnya sudah mendapatkan tempat menjadi strategic player di lingkungan nasional dan global. Bahkan saat ini pun saya ini yang kedua kali diangkat sebagai presiden dari asosiasi UTC Asia, namanya AAOU, ASEAN Association of Open Universities. Itu kan lebih dari sekitar 50 perguruan tinggi jarak jauh di Asia punya asosiasi namanya AAOU, dan saya presidennya. Dulu ketika tahun 2011 saya dipercaya sebagai presiden, waktu itu diangkat di Pakistan. Nah kemarin terakhir di Jeju di Korea juga saya diangkat kembali sebagai presiden AAOU. Padahal biasanya rata-rata presiden itu hanya 1 periode gitu, tapi saya itu diberi amanah sampai 2 periode ini gitu kan. Nah, terus di ICDI saya juga sebagai focal point untuk Quality Assurance Network di Asia Pasifik.
Jadi saya sampai saat ini sejak tahun 2017 sampai saat ini sebagai tangan kanan dari asosiasi jarak jauh sedunia, namanya International Council for Open and Distance Education. Saya sebagai focal point-nya dipercaya bukan ke negara lain tapi ke Rektor UT, alhamdulillah. Gitu. Jadi kita sudah sangat mengglobal dan di UT merupakan satu-satunya PTJJ, perguruan tinggi jarak jauh Asia yang sudah mendapatkan sertifikat for quality dari ICDI. Yang lainnya belum ada. Nah itu kan juga artinya apa? Artinya praktek penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah, norma, kualitas, standar mutu internasional seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jadi UT kualitasnya sudah bagus gitu kan, seperti itu. Nah, kita juga mulai tahun depan akan menawarkan program-program studi bukan hanya kepada bangsa Indonesia, tetapi juga mahasiswa native speaker dari luar. Keren. Dan apakah kemudian dari pimpinan daerah seperti direktur dari Prof. Rahman kali ini hadir gitu ya, Prof? Apakah dengan statement Prof. Ojat menjadi satu bebankah? Atau mungkin menjadi pacuan juga? Gimana Prof. Rahman? Bagi saya melihat itu sebuah motivasi ya, dorongan untuk bisa bekerja lebih kuat lagi, sehingga harapan ya sebagai perguruan tinggi yang diakui dunia itu kita harus bisa gaungkan dan bisa memberikan layanan yang sesuai standar yang diinginkan, kualitas dan layanan itu. Bagi kami tidak ada masalah, kami respon dan tentu kami akan belajar lebih banyak lagi untuk memenuhi memenuhi harapan daripada rektor kami selaku pimpinan Universitas Terbuka. Untuk target 2024, Prof, tentunya ada target mahasiswa atau juga SDM mungkin dari Sivitas Akademika akan bertambah atau seperti apa? Kita kan punya RPJP, rencana jangka panjang, juga jangka menengah dan juga target jangka pendek. Termasuk untuk target tahun 2024 tahun depan kita mentargetkan jumlah mahasiswa kita mencapai 750.000. 750.000 mahasiswa. Untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia dan dunia, gitu kan. Nah, karena pada saat ini mahasiswa kita sebanyak 525.360 orang. 1,5 juta lebih. Tidak ada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang jumlah mahasiswanya sebesar mahasiswa UT. Jadi UT itu mahasiswanya besar dan tersebar, gitu kan. Memang kita bukan yang, saya katakan bukan yang terbaik, tapi kita yang terbesar saat ini, gitu kan. Dari segi kuantitas gitu ya. Nah, betul, dari sisi kuantitas jumlah mahasiswa. Dan kita juga alhamdulillah kualitas semakin dipercaya oleh masyarakat sehingga sekarang banyak anggota masyarakat yang bergabung dengan UT melihat terutama setelah musim pandemi, setelah pandemi COVID-19 itu banyak sekali mahasiswa yang ikut bergabung di UT sehingga terjadi peningkatan eksponensial yang berlipat ganda gitu, yang tadi hanya sekitar 200-300-an sekarang sampai 500-an lebih, dan saya punya keyakinan peningkatan yang eksponensial itu untuk tahun depan bisa mencapai 750.000. Tahun 2025 insya Allah akan mencapai 1 juta, dan itu arahan Pak Menteri Senior. UT harus bisa meningkatkan jumlah angka partisipasinya sampai 1 juta mahasiswa. Karena apa? Indonesia itu boleh katakan ini masih terpuruk, kita tuh left far behind dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Untuk APK pendidikan tingginya, angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia itu baru 31%, gitu kan, lebih 31%. Nah, sudah Malaysia sudah 40, gitu kan, juga Thailand seperti itu. Singapura tuh udah 70%, Korea udah 90%, gitu kan. Yang APK pendidikan tinggi usia berada di 18 sampai 23 tahun, 24 tahun, 24 tahun itulah APK pendidikan tinggi. Nah, berarti sisanya itu masih banyak lulusan SLTA yang tidak bisa meneruskan ke pendidikan tinggi dengan berbagai alasan. Nah, UT harus berperan memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka bisa menikmati jasa pendidikan tinggi. Seperti berarti itu. dengan adanya target partisipasi yang semakin meningkat begitu dibandingkan tahun sebelumnya, tentunya dari 500 menjadi 750.000 jiwa itu merupakan tantangan besar juga pastinya bagi Universitas Terbuka dalam hal ini diwakili oleh Rektor dan juga Pak Rahman, Prof. Rahman selaku Direktur dari UT Makassar. Kemudian, dibantu oleh Tribunnews disampaikan pada masyarakat. Nah, kemudian kita sampaikan begitu seluaskan kepada Tribuners untuk ketahui bahwa kualitas dari Universitas Terbuka saat ini tidak perlu diragukan, Prof. Buktinya kemarin pada saat rekrutmen CPNS 2019 itu kan sekitar 30 ribuan. 50%-nya lulusan UT yang masuk lolos seleksi gitu kan.
ada 9.436 lulusan UT. Artinya apa? Kualitas lulusan UT, alumni UT sudah bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang sudah maju di tanah air. 50% diisi oleh kita. Urutan kedua perguruan tinggi terkenal dari Jogja. Urutan ketiganya dari Bandung. Itu kita yang pertama itu dari lolos gitu kan, masuk mungkin seleksi. sekaligus juga meyakinkan lagi calon mahasiswa nih Prof ya, bahwa adanya target sekian di tahun 2024 tentunya menjadi pertanyaan terkait kualitas penyelenggaraannya, apalagi PTJJ ini. Iya, betul. Seperti apa mungkin inovasi yang akan dilakukan? Apakah ada perbedaan? Beda, sangat berbeda menjaga kualitas di PTJJ dengan di perguruan tinggi tatap muka. Kalau orang banyak bertanya, bagaimana UT bisa menjaga kualitas dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar? Kita itu belum ada apa-apanya. OUC, Open University of China itu OUC, China, itu mahasiswanya itu 4.500.000. 4 juta. Terus Indira Gandhi National Open University, IGNO, juga sama di atas 4 juta. Kita tuh baru 500.000 gitu kan. Mungkin bertanya, bagaimana cara menjaga kualitasnya? Beda. Di tatap muka dengan jarak jauh. Contoh misalnya, yang pertama, terkait dengan bahan ajarnya. Bahan ajar itu sama pentingnya dengan kehadiran dosen di ruang-ruang perkuliahan. Nah, kalau mahasiswa itu harus punya bahan ajar yang bagus. Nah, untuk mendapatkan bahan ajar yang bagus, maka kita meng-hire konten-konten expert yang bagus di tanah air. Misalnya, memang kita tidak punya Philip Kotler kan, Indonesia tidak ada pembahasan Philip Kotler, tapi kita bisa meminta Philip Kotler untuk membuat bahan bahan modul UT, oleh kita dikonversi menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahan ajar jarak jauh, dan itu semuanya disebarkan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa UT yang ada di Jakarta, di Makassar, di Jayapura, di Mataram, semuanya mengakses pada kualitas bahan ajar yang sama yang dikembangkan oleh Philip Kotler. Iya kan? Dan itu tidak terjadi di konvensional kan? Benar. Di UT bisa. Karena di konvensional yang ngajar ilmu pemasaran gitu kan, misalkan di sini perguruan tinggi di sini dengan di perguruan tinggi yang lain pada satu lokasi itu kan dosennya berbeda. Gitu kan? Kalau UT kan sama, dari orang yang sama. Jadi bahan ajarnya harus berkualitas bagus yang dikembangkan oleh orang-orang yang memang expert dalam bidangnya. Nah, terus selanjutnya agar ini bisa dikonversi menjadi bahan ajar jarak jauh, kualitasnya bagus, maka kita hadirkan instructional designer, ahli pembelajaran. Bagaimana untuk menyampaikan konsep teori ini secara jarak jauh? Hadirkan mereka. Karena butuh dukungan teknologi, maka IT expertnya kita undang juga. Sehingga ketika ini di delivery secara online, itu memang sudah sesuai dengan nature pendidikan jarak jauh, gitu kan. Nah, itu ya dari sisi bahan ajarnya. Jadi pengembangan bahan ajar untuk jarak jauh itu kan harus self-contained, self-instruction, self-external power. Artinya apa? Ketika mahasiswa mendapatkan bahan ajar, maka seluruh informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sudah ada di sana. Kalau teori konsep itu perlu gambar, maka gambarnya ada di sana. Kalau teori konsep itu perlu contoh, maka contoh dan contohnya ada di sana. Latihannya, kunci jawaban latihannya, tes formatifnya, kunci jawaban tes formatifnya, semuanya ada di sana. Jadi mahasiswa itu tidak boleh lagi bertanya sama orang lain karena semua informasi yang dibutuhkan ada di sana. Itu adalah self-content. Dan itu orang-orang tidak paham. Ketika kemarin pandemi gitu kan, dilaksanakan PJJ di sekolah di perguruan tinggi manapun tanah air, tapi mereka tidak mengikuti kaidah-kaidah untuk PJJ, ya pasti gagal. Gitu. Itu dari sisi bahan ajarnya. Terus yang berikutnya dari sisi pembelajarannya, tutorialnya, baik tutorial online maupun tatap muka. Tutorial online, UT, orang-orang UT yang paham tentang online pedagogi. Gitu kan. Selain orang UT, mereka tidak banyak tahu tentang online pedagogi. Jadi wajar kalau di perguruan tinggi yang lain ketika pandemi itu mereka frustasi, mereka depresi, mereka bosan, boring katanya, karena mereka tidak paham bagaimana memindahkan interaksi yang terjadi di ruang-ruang kelas terus dipindahkan ke alam maya dengan hanya dijembatani oleh sebuah screen komputer, screen iPad. Mereka tidak paham memindahkan itu seperti apa. Kalau di UT kita latih bagaimana membangun komunitas sosial di alam maya, bagaimana memindahkan interaksi seperti itu, karena kita belajar tentang itu, tentang online pedagogi gitu kan. Seperti itu. Mereka taunya hanya tatap muka saja gitu kan, seperti itu. Terus berikutnya dalam penyelenggaraan ujian sama. Jadi ujian pun kita serahkan, kita minta konten expertnya, ahli evaluasinya untuk mengembangkan instrumen evaluasinya. Gitu. Penyelenggaraannya kita jaga gitu kan supaya bagus. Nah, ini tidak dipraktekkan di konvensional gitu, di tatap muka tidak seperti itu. Jadi seberapapun banyaknya mahasiswa UT dengan menggunakan teknologi yang pas gitu kan, sehingga itunya bisa kita jamin seperti itu. Seperti itu. Apalagi tadi sudah tergabung juga bersama asosiasi asosiasi di luar. Betul. Jadi
untuk masalah SDM atau juga mungkin ada iya. instruktur Iya. yang akan didatangkan itu tidak perlu Betul. diragukan lagi Iya, untuk dikawal sendiri. semuanya. Iya, semua akan dikawal. Kita punya quality assurance system. Iya. Quality assurance system itu di situ adalah apa namanya, internal quality assurance system itu menjaga agar program-program pendidikan yang kita tawarkan masyarakat itu apa namanya, sesuai kualitasnya dengan yang kita harapkan. Jadi kita punya 11 area kualitas. Dalam setiap area kualitas itu ada namanya pernyataan mutunya. Nah, pernyataan mutu kita apa namanya, kita turunkan menjadi kebijakan-kebijakan mutu. Nah, untuk memastikan kebijakan mutu itu bisa diterapkan di setiap unit, maka kita bentuk yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Seperti ini SOP-nya gitu kan, untuk melaksanakan tutorial seperti ini, ujian seperti ini, pengembangan bahan ajar seperti ini. Ada SOP-nya lengkap. Nanti tapi SOP itu kan tidak menggambarkan secara keseluruhan tentang pemanfaatan resourcesnya. Maka harus didampingi dengan yang namanya petunjuk kerjanya, Benar. work instruction-nya gitu kan. Ini waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menjalankan ini sekian lama, sumber daya manusianya sekian orang yang terlibat dari unit ini, terus anggaran yang dibutuhkan sekian. Itu dalam petunjuk kerja jelas semua. Nanti agar ini bisa dimonitor oleh manajemen, maka kita juga mengembangkan format-format yang dibutuhkan untuk memonitor ini. Jadi dalam format itu nanti daftar isian, apakah kebijakan-kebijakan mutu dalam SOP dan petunjuk kerja dilaksanakan nggak di lapangan. Kalau enggak, tidak sesuai dengan itu, nanti oleh kita menjadi temuan major, temuan minor, atau overview instruction. Jadi itu yang kita lakukan, dikawal ketat oleh kita, seperti itu. Ya, jadi ini adalah penjelasan lengkap terkait alur kerja Betul. dari sistem yang dilakukan atau juga yang diemban dari Universitas Terbuka hari ini. Kemudian Prof, ini mungkin sekaligus juga untuk closing statement atau pertanyaan terakhir gini. Tentunya calon mahasiswa atau juga mahasiswa menginginkan biasanya ada beasiswa. Oh gitu iya, betul. Iya. Apalagi mungkin sesuai tagline dari Universitas Terbuka bahwa menjangkau yang tidak terjangkau. Betul. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa mungkin yang saat ini masih belum bisa menjangkau Universitas Terbuka, kemudian membutuhkan beasiswa nih, Prof. Oh iya. Ya, kita sebagai institusi milik pemerintah, kita menyediakan berbagai jenis beasiswa untuk mahasiswa kita. Beasiswa yang dari pemerintah seperti KIPKA itu disuruhkan kepada UT, itu jumlahnya sangat besar karena mahasiswa kan sangat banyak. Terus juga ada CSR dari berbagai lembaga mitra kita, lembaga perbankan, itu jumlahnya sangat besar. Dari BRI aja kemarin sampai 4,5 triliun, 4,5 miliar kepada kita. Terus dari bank-bank yang lainnya. UT itu kemarin menyediakan sekitar 16 miliar untuk beasiswa. Nih, nanti apa namanya, untuk semester depan kita juga sudah memberikan kesempatan pertama beasiswa begini. Anak-anak SLTA yang bagus prestasinya oleh kita direkrut, mereka bergabung dengan UT dan mereka diberi beasiswa oleh UT penuh, sehingga mereka yang lolos dari SNPTN itu bukan hanya bisa memiliki, tapi juga kalau di tempat lain kan mereka yang diterima itu kan mereka harus membayar SPP-nya, membayar UKT-nya. Kalau di UT yang SNPTN itu yang lewat jalur prestasi, mereka diterima di kita gitu kan, dan terus oleh kita diberikan siswa, ada lebihnya gitu kan, seperti itu. Terus juga bagi mahasiswa yang kita tidak mampu gitu kan, asal ada apa namanya dokumen-dokumen pelengkap yang dibutuhkan, itu oleh kita juga diberikan beasiswa. Jadi setiap tahun jumlah beasiswa yang kita siapkan untuk mahasiswa sebelum meningkat, dan tahun kemarin sebanyak 16 miliar. 16 miliar. Ya, untuk para mahasiswa yang itu. Jadi nggak masalah kalau ketika ada mahasiswa gitu kan yang mereka bermasalah dalam masalah keuangan, secara ekonomi tidak mampu, maka sampaikan kepada kami. Insya Allah gitu kan, kita fasilitasi gitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi atau juga tidak perlu menjadi kekhawatiran begitu. Apalagi mungkin yang baru fresh graduate mungkin mau S2 juga boleh kan, Prof? Ada, jadi yang mereka di S2, yang untuk S2 agak beda. Ada juga, tapi itu dari pemerintah itu kan, kita mengajukan kepada pemerintah tempat kita gitu kan. Termasuk juga kita khusus bagi teman-teman kita, para pengurus Pokjar, pengurus Salut yang ingin bergabung dengan UT, kan mereka sudah lama mau di UT, maka kita ada harga khusus bagi mereka. Gitu, seperti itu. Nanti bisa dibicarakan ya, Prof. Iya, betul gitu kan. Ya, terima kasih Prof. Ojat atas informasi yang begitu lengkap, dan tentunya ini informasi yang sangat jarang bisa didapatkan dimanapun karena ini langsung oleh Rektor dari Universitas Terbuka. Untuk itu closing statement mungkin kita berikan kesempatan dulu buat Prof. Rahman. Mungkin ada yang mau disampaikan buat mahasiswa Universitas Terbuka atau juga calon mahasiswa Universitas Terbuka, penyampaian seperti apa, atau mungkin juga memberikan semangat, boleh silakan, Prof. Ya. Jadi Universitas Terbuka ini dengan
10.000 mahasiswa. Itu kita berharap mahasiswa-mahasiswa yang tanda kutip ya tidur itu segera bangun kembali, karena universitas terbuka saat sekarang ini layanannya jauh lebih bagus daripada layanan-layanan sebelumnya. Dan kehadiran Salut, insya Allah semua kebutuhan mahasiswa bisa terlayani dengan baik. Dan yang terpenting adalah universitas terbuka tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas layanan agar tujuan mahasiswa untuk kuliah tepat waktu dan nilai tertinggi itu bisa segera diraih di universitas terbuka. Oke, terima kasih Prof. Rahman. Jadi memang tidak perlu khawatir karena universitas terbuka akan senantiasa memberikan yang terbaik, selalu berinovasi untuk bisa memberi kenyamanan dan juga keamanan bagi seluruh mahasiswa. Dan tentunya untuk closing statement dari Prof. Ojat, kita juga memberikan kesempatan untuk bisa memberikan mungkin sepatah dua kata buat mahasiswa atau juga calon mahasiswa, Prof. Silakan. Pada masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Tribuners, saya ingin menyampaikan mudah-mudahan UT menjadi pilihan bagi masyarakat di sini, bahwa di tanah air ini, di Sulawesi Selatan ini ada perguruan tinggi negeri sudah PTNBH gitu, dengan kualitas yang sangat bagus, dengan biaya yang sangat terjangkau, hanya 35.000 per SKS gitu kan, itu sangat terjangkau. Nah, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak bisa kuliah karena sekarang ada UT solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ojat, Prof. Rahman. Jadi sekali lagi buat Tribuners di highlight ya Prof, ada universitas terbuka yang sudah PTNBH dan juga SKS-nya 35.000 aja. Ini cukup terjangkau untuk seluruh masyarakat, apalagi yang ada di Sulawesi Selatan pastinya. Untuk itu terima kasih banyak Prof. Ojat dan juga Prof. Rahman. Sehat dan sukses selalu Prof. Terima kasih sudah berkunjung ke Tribun Timur. Siap. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Bincang Kampus. Jangan lupa saksikan program lainnya dari Tribun Timur karena kami akan sajikan berbagai program setiap harinya. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili Profesor Ojat dan juga Profesor Rahman dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.